Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi kami. Kami hendak memulai kegiatan hari ini dengan memohon pertolongan-Mu, dengan memohon kekuatan firman. Karena itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian akan firman Tuhan yang hendak kami baca. Kuatkan kami ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah memulihkan persekutuan. Saudara-saudara, jemaat adalah suatu komunitas orang percaya yang berhimpun, bersepakat, melaksanakan tugas untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Itulah yang kita kenal dengan istilah koinonia, diakonia, dan marturia. Tugas panggilan gereja. Dalam menunaikan tugas tersebut ada banyak dinamika yang terjadi. Konflik muncul, perbedaan pendapat, ketidaksukaan menjadi warna-warni kehidupan orang percaya dalam satu jemaat. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam satu persekutuan jemaat? Mari kita belajar dari cara penyelesaian oleh para rasul di jemaat mula-mula. Para rasul menghadapi persoalan pelayanan yang terabaikan, yakni tergambar pada ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Para rasul tidak memedamkan atau mendiamkan masalah, tetapi mereka mencari solusi bagaimana mengatasinya. Perhatikan langkah-langkah yang diambil para rasul. Pertama, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi mereka terbuka, bahkan mengungkapkan kesalahan. Kedua, memilih 7 orang. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Memilih dengan kriteria. Ketiga, bersepakat ditandai dengan usulan para rasul, dan mereka jemaat menerima dengan baik. Keempat, pelaksanaan pemilihan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, mendoakan dan meletakkan tangan atas mereka yang terpilih. Saudara-saudara, melihat langkah-langkah penyelesaian di atas, kita belajar bahwa konflik, perbedaan pendapat, dan lain-lain tidak dapat dihindari dalam suatu komunitas. Yang ada diselesaikan dengan prinsip-prinsip campur tangan Tuhan dalam proses penyelesaian masalah. Kedua, bersepakat untuk menyelesaikan masalah serta diputuskan mana yang dikehendaki Tuhan dan kesepakatan bersama. Karena itu, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 sebagai wujud komitmen kita dalam satu persekutuan, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh,
persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan memanggil kami untuk bersekutu. Tuhan memanggil kami untuk bersaksi. Dan Tuhan memanggil kami untuk melayani. Itulah tugas kami yang harus kami wujud nyatakan di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami terus mencari kehendak-Mu dan bersepakat sebagai satu persekutuan jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.